Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Ngariksa. Alhamdulillah malam ini kita akan menyimak lagi Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara episode yang ke-76. Sobat Ngariksa, sebagaimana kita ketahui pada hari Ahad tanggal 18 September lalu kita kehilangan seorang guru, seorang putra terbaik bangsa Indonesia, untuk Ngariksa seorang mentor, seorang penasehat, yaitu Profesor Dr. Azumardi Azra CBE, atau saya biasa memanggilnya, menyapanya Kak Edi. Kak Edi wafat dengan sangat tenang pada 18 September 2022 lalu. Sobat Ngariksa, sebelum wafat pada tanggal 30 Agustus 2022, kami tim Ngariksa melakukan wawancara ngobrol dengan Kak Edi almarhum untuk meminta testimoni dalam rangka khataman pembacaan manuskrip Zubdatul Asror karangan Syekh Yusuf Al-Makassari. Dan itu sudah ditayangkan. Kak Edi sangat semangat sekali memberikan penjelasan tentang pentingnya mempublikasikan, mempelajari, dan terus merawat pengetahuan dalam manuskrip Nusantara melalui Ngariksa. Pada saat itu Sobat Ngariksa, waktu yang tersedia hanya 5 menit untuk Kak Edi. Sebagaimana kita ketahui di dalam testimoninya, Kak Edi seolah-olah ingin menyampaikan banyak hal, tetapi waktunya sangat terbatas, sehingga intonasi kecepatannya itu dipercepat sedemikian rupa. Dan Sobat Ngariksa, setelah selesai pemberian testimoni itu, sebetulnya kemudian almarhum Kak Edi meminta rekaman kembali untuk ngobrol dengan tim Ngariksa secara khusus. Oleh karenanya pada tanggal 4 September 2022 di rumahnya di sore hari, saya melakukan bincang-bincang ringan dengan Kak Edi, termasuk membincang Ngariksa. Hasil perbincangan itu memang akan segera ditayangkan untuk episode Ngariksa ke-76 ini. Namun tentu saja saat itu tidak direncanakan sebagai kenang-kenangan, karena ketika rekaman khataman pun itu tidak pernah mengira bahwa Kak Edi akan betul-betul khatam menyelesaikan tugasnya di alam fana ini. Oleh karenanya Sobat Ngariksa, pada episode yang ke-76 ini saya ingin mempersembahkan obrolan saya dengan almarhum Profesor Dr. Azumardi Azra CBE atau Kak Edi tentang berbagai hal apa yang diketahui oleh Kak Edi terkait Ngariksa. Saya berharap ini akan memberikan manfaat untuk kita sekalian. Sebelum kita saksikan obrolannya, mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan pengetahuan Kak Edi, mudah-mudahan segala pengabdiannya itu menjadi amal jariah, kebaikan untuk almarhum. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sobat Ngariksa, mari kita saksikan sekali lagi, mudah-mudahan obrolan ini menjadi ibrah buat kita sekalian. Kita simak apa yang disampaikan di saat-saat terakhir Kak Edi bersama-sama dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Ngariksa.
Alhamdulillah Sobat Ngariksa, kita jumpa lagi di dalam ngaji manuskrip kuno Nusantara Ngariksa. Ngariksa kali ini saya tidak akan membacakan manuskrip sebagaimana biasanya, tapi saya akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh, dengan seorang sejarawan bangsa Indonesia yang secara pribadi beliau adalah inspirasi saya untuk meneliti manuskrip-manuskrip Nusantara, khususnya manuskrip karangan para ulama Nusantara kita. Beliau adalah satu-satunya barangkali ya putra Indonesia yang mendapat gelar CBE, Commander of British Empire. Nah, siapa beliau? Pasti Sobat Ngariksa semuanya sudah mengenal namanya, karena beliau untuk bidang keilmuan manuskrip, sejarah, meskipun bukan seorang filolog, beliau sangat terkenal karena meneliti jaringan ulama yang menghubungkan para ulama Nusantara kita dengan guru-gurunya di Timur Tengah, di Mekah dan Madinah gitu ya. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Profesor Dr. Azumardi Azra CBE. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Maman. Ya, bagaimana kabarnya? Sampurasun. Baik, sehat, alhamdulillah, ya. Kaosnya sudah ngariksa. Ngariksa ini. Pokoknya senang, bangga dengan ngariksa. Alhamdulillah. Kapan Pak Azra tahu ngariksa ini? Mengaji manuskrip kuno Nusantara ya udah cukup lama juga dari Kang Maman yang ngasih tahu ya kan. Iya. Iya. Ya. Jadi ya, alhamdulillah ini ngariksa terbentuk dan berkembang dan sudah. Alhamdulillah sudah 3 tahun ini Pak Azra. Oh, apalagi udah 3 tahun, udah banyak deh kegiatan jadi membacakan manuskrip. Iya bagus, apalagi ada apa itu istilahnya apa? Sorogan wetonan manuskrip ya. Iya. Atau halakoh manuskrip. Halakoh manuskrip bagus lah. Tapi majelisnya sekarang audiensnya bukan majelis taklim di masjid. Oh iya. Warganet. Sekarang kita beruntung dengan kemajuan sains dan teknologi komunikasi informasi. Kita bisa halakoh manuskrip itu melalui YouTube atau yang saya sebut juga mungkin YouTube base. Ya, manuskrip study ya. Wah, ini istilah baru nih Sobat Ngariksa. Manuskrip study. Nah, jadi baguslah ini memanfaatkan kemajuan sains teknologi ya. Dan bisa menjangkau ke pelosok manapun di dunia selama ada wifi ya. Betul. Bisa gitu. Kan kalau manuskrip kan bagi Pak Azra kan tidak asing lagi ya. Di buku jaringan ulama itu saya lihat ada 28 manuskrip ulama Nusantara yang dijadikan sumber primer. Itu bagaimana ceritanya itu? Ya, yang pertama ini berasal ketika saya melakukan melakukan studi kajian mengumpulkan bahan mengenai ulama ya untuk tesis master saya, Master of Art MA saya di Departemen Kajian Timur Tengah ya di Columbia University, kan harus menulis tesis. Maka kemudian ya mulai mengkaji berbagai macam sumber mengenai ulama. Selain ya kebanyakan tentu saja adalah sumber-sumber sekunder hasil tulisan dari banyak orang. Kalau yang primernya ya harus naskah-naskah ya. Naskah-naskah. Sebagian naskah itu sudah ditahqiq atau sudah diterbitkan ya. Sebagian lagi belum ditahqiq. Nah, kebetulan di Amerika, beberapa universitas di Amerika itu memang naskah-naskah itu ada, mereka simpan juga walaupun nggak terlalu banyak ya, termasuk naskah yang terkait dengan Indonesia itu ada. Di Columbia, di kampus saya itu ada, di Cornell ada, dan juga di Princeton itu ada. Jadi itulah ya sebetulnya mendorong pertama kali kenapa kemudian bergumul dengan naskah itu, apalagi memang niatnya itu memang mengkaji ulama dari sudut sejarah sosial intelektual ya. Sejarah sosial itu melihat bagaimana karir keilmuan, karir mobilitas ya, mobilitas ulama dalam mencari calon ulama menuntut ilmu kemana-mana ya kan, dan kemudian selain itu ya jaringan sosial mereka ya, siapa gurunya, muridnya dan lain sebagainya. Itu bisa tergambar dari manuskrip. Itu bisa tergambar dari manuskrip. Memang membaca manuskrip itu, naskah-naskah itu harus cermat karena baik yang naskah yang masih dalam bentuk belum dicetak ya, masih berupa naskah asli,
itu kan susah, nggak ada halamannya, nggak ada indeksnya, kadang-kadang ya tulisannya juga kadang-kadang nggak kebaca, susah dibaca, sulit ya. Bukan hanya itu, tapi yang sudah dicetak pun juga susah, sulit. Jadi oleh karena itu memang harus yang sudah tercetak ya, seperti misalnya dalam katakanlah naskah ulama Nusantara misalnya udah dicetak, atau naskah-naskah dalam bahasa Arab yang ditulis oleh ulama di dunia Arab. Itu juga harus dibaca halaman per halaman, baris per baris itu harus dibaca. Harus dicek ulang. Ya, harus dicek ulang. Dan saya zaman itu kan tahun-tahun 88, 90 gitu ketika melakukan penelitian itu memang belum seperti sekarang dunia dunia informasi tidak seperti sekarang. Jadi itu harus dicatat di kartu-kartu. Dicatat dan manual mencarinya. Manual mencatat, dicatat itu kayak kartu katalog itu dari naskah-naskah itu mana yang penting ya. Jadi itu asal mulanya kenapa kemudian ya. Dan saya dalam penelitian saya memang menemukan banyak sekali aspek sejarah sosial dari naskah itu. Orang kan sering mungkin berpikir kalau naskah isinya cuma mungkin pandangan, konsep, ya kan. Padahal sebetulnya banyak hal yang bersifat sosial, berupa sejarah sosial bisa diungkap dari naskah-naskah itu. Tapi kan ada mitos-mitos juga itu Pak Azhar. Itu gimana itu Kak? Manuskrip kan banyak hikayat yang tidak masuk akal begitu. Iya, sebetulnya kan naskah itu kan karya intelektual ya. Sering sekali sebuah karya intelektual itu disalin dari satu generasi ke generasi yang lain, dan itu kemudian di tangan para penyalin itu naskah itu bisa berkurang, bisa bertambah, ya kan, bisa bertambah, misalnya bisa bertambah ditambah dengan mungkin legenda, mitologi, mitos dan lain sebagainya, itu sering terjadi. Atau dikurangi hal-hal yang nggak setuju, yang nggak sesuai dengan kemauan pikiran si penyalin, maka kemudian ya dia drop, dia kurangi gitulah. Jadi oleh karena itulah kalau kita bergumul dengan dunia naskah, terutama kalau memang ilmunya ilmu filologi, filolog, maka kemudian memang harus meneliti sampai ke naskah yang asli, naskah pertamanya mana. Naskah pertama itu yang jadi rujukan ya. Pokoknya naskah yang diperkirakan paling awal itu yang mana. Itulah yang menjadi rujukan utama, sehingga kemudian bisa dibandingkan dengan naskah-naskah yang lain. Mana saja terjadi pengurangan, mana saja terjadi penambahan oleh si penyalinnya ini gitu. Nah, saya kira kita juga memerlukan ilmu filologi yang bergumul dengan berbagai naskah dalam satu judul, satu pengarang, berbagai salinan itu diteliti di dalam filologi. Sendiri kan bukan filolog kan? Saya bukan filolog, tetapi kemudian sekali lagi ketika melihat naskah-naskah yang berbau mitos, misalnya legenda, itu saya pahami ini adalah bahagian dari apa yang disebut dengan mentalite. Kalau bahasa Prancisnya mentalite, yaitu mentalitas, kesadaran yang ada dari si penulis pertama, kemudian kepada si penyalin dan seterusnya, itu memori kolektif gitu menjadi memori kolektif, menjadi kesadaran mentalitas yang berlangsung lama. Kalau di dalam sejarawan Prancis disebut dengan longue durée, jadi berlangsung lama. Begitu cara membacanya ya. Jangan dipercaya harfiah mitosnya. Jangan. Jadi harus kita cari sebetulnya pesan yang ingin disampaikan ini apa. Mentalitas apa dalam waktu yang panjang yang mengalami perubahan dan lain sebagainya, ini sebetulnya apa ini yang ingin disampaikan. Makanya kemudian setelah misalnya saya meneliti berbagai naskah mengenai katakanlah proses Islamisasi Kepulauan Nusantara, saya sampai kepada kesimpulan bahwa sebenarnya Islamisasi itu dilakukan oleh para guru pengembara, wandering teachers, dari satu tempat ke tempat lain ya, menyebarkan Islam. Apalagi kemudian saya menemukan bukti-bukti bahwa para pedagang itu tidak memainkan peran yang penting, tidak menyebarkan Islam, mereka sibuk dengan perdagangannya. Nah, yang begini-begini yang harus kita cari, mentalite yang ada di dalam berbagai naskah yang ada, yang sebetulnya menyampaikan ada pesan-pesan tertentu ataupun ada poin tertentu, yang poin pokok tertentu yang ingin disampaikan. Nah, cuma kemudian oleh para penyalin
ditambahi dengan berbagai macam legenda atau mitos atau mungkin dia kurangi dan lain sebagainya. Ya. Mungkin kalau yang lebih aman itu naskah-naskah kitab ya, seperti fikih, tasawuf itu kecil kemungkinan ada penambahan mungkin ya dari penyalin. Misalnya seperti kitab-kitab Ithaf Adzaki misalnya. Kalau yang saya kira kalau baik kitab fikih maupun tasawuf itu tergantung dari penyalinnya. Biasanya penyalin itu murid dari ulama yang tertentu karena memang menyalin kitab, menyalin karya dari seorang guru, seorang ulama itu adalah sebuah kehormatan, sebuah kepercayaan. Jadi tidak semua murid dipercaya gitu. Tapi tetap saja ya murid itu bukanlah gurunya, bukanlah si ulama yang menulis kitab itu. Oleh karena itu si murid ini, si yang dipercaya oleh gurunya bisa saja menyunting, dia edit ya kan, dia pilih kata yang lain yang konotasinya berbeda, atau mungkin gitu tidak sengaja ya kan, salah tulis misalnya, atau dia tambahi sendiri ya kan. Wah ini nggak cocok, apalagi kemudian mungkin penyalinan itu sudah melalui beberapa generasi kan. Jadi dari murid ke muridnya lagi, itu situasi sosial keagamaannya mungkin berbeda. Yang tadinya mungkin tidak jadi soal adanya sinkretisme, percampuran ya antara konsep tasawuf mungkin dengan tradisi spiritualitas lokal, itu oleh si penyalin yang muncul belakangan, hal-hal yang berbau sinkretik dihapuskan semua gitu misalnya, atau dia mungkin nggak setuju dengan misalnya konsep tasawuf falsafi, mungkin dia nggak setuju dengan wahdatul wujud, dia buang misalnya seperti itu ya, atau dia sederhanakan misalnya, itu bisa terjadi hal seperti itu dan memang sering terjadi hal seperti itu ya. Saya tuh ingat Pak Azra ketika saya meneliti Ithaf Adzaki pertama kali saya mau ke Jerman. Itu saya mencari salinan Ithaf Adzaki dan itu kan susah sekali, di Indonesia tidak ada. Tiba-tiba Pak Azra bilang ada di lemari saya 2 salinan fotokopi dan itu saya bawa ke Jerman dan itu yang menjadi modal. Itu dulu fotokopi di mana ya Ithaf Adzaki itu sebetulnya bukan di fotokopi ya, apa namanya itu? Mikrofilm. Mikrofishnya ya dicetak gitu ya. Di Darul Kutub Perpustakaan Nasional di Kairo. Dan itu juga susah mengaksesnya. Pertama, saya harus mengaksesnya dengan 2 cara. Yang pertama memakai kawan saya orang Amerika ya untuk menelpon kepala perpustakaannya itu. Jadi ada perwakilan Library of Congress di Kairo yang kebetulan sudah saya kenal sejak di Indonesia. Kemudian saya cerita sama dia, waduh, saya dapat cerita dari dari seorang kawan di Indonesia ini bahwa perwakilan Library of Congress di Kairo itu sekarang adalah yang pernah bekerja di Indonesia. Saya dikasih nomor teleponnya, saya kontak sama dia. Saya bilang saya nggak bisa mengakses perpustakaan di sini nih. Oke, apa yang Anda perlukan? Saya udah ada daftar daftar bibliografinya dari katalog. Kode ada naskah, tapi nggak bisa diakses. Oke, nanti saya telepon kepala perpustakaannya, ditelepon sama dia, ya kan? Itu satu ya. Jadi pelajaran yang bisa saya ambil di situ adalah bahwa kita memerlukan koneksi, ya kan? Walaupun kadang-kadang juga pedih, ya kan? Koneksi ukhuwah Islamiyah tidak terlalu relevan di situ. Yang lebih relevan itu adalah koneksi mungkin sosial politik dan ekonomi, ya kan? Amerika kan memang berperan besar memainkan peran penting dalam sosial ekonominya Mesir. Itu yang pertama. Yang kedua, itu harus untuk dicetak ya dari microfiche itu harus pakai baksis. Jadi kita bisa sebut apakah tip, apakah sogok, ya nggak jelas lah. Ya kan, tapi memang biasa susahnya akses ke manuskrip ya saat itu ya. Di Kairo seperti itu, saya bisa paham lah. Karena gaji mereka rendah, jadi mereka nggak punya pemasukan apa-apa. Jadi kalau kita kasih tips, bukan sogok gitulah. Mereka senang sekali, urusan jadi lancar. Ya, jadi makanya kemudian saya dapat kedua naskah Ithaf Adzaki itu. Ithaf itu dua-duanya itu. Betul, saya bawa dua-duanya ke Jerman. Saya berikan sama Kang Oman supaya diteliti karena saya
sudah berpandangan saya nggak punya kesempatan untuk meneliti ya kan. Apalagi secara filologis kan harus disunting ya. Dan Apalagi ternyata setelah saya bawa ke Jerman, saya telusuri di seluruh dunia itu ada 31 salinan makanya naskah. banyak sekali. Jadi 31 Sobat naskah. Ngariksa, amal jariah Pak Azra ke saya itu untuk Kitab Al-Zaki yang terbit ya tahun 2012 itu luar biasa. Awalnya dari situ ceritanya. Ya, awalnya itu tadi memakai kaki tangan Amerika dan kemudian memakai baksis baru dapat itu naskah. Tapi ngomong-ngomong ini akses ke manuskrip Pak Azra, kalau sekarang kan ada digitalisasi ya. Digitalisasi manuskrip oleh British Library, Perpustakaan Nasional, Dreamsea di PPIM, Hamburg. Ya itu bagus sekali. Kalau saya mendukung sepenuhnya digitalisasi itu. Karena apa? Karena naskah-naskah ini harus diselamatkan ya dalam rangka untuk penelitian, pengembangan, pengetahuan kita ya. Karena pengalaman kita, misalnya saya dulu sebelum berangkat ke Mesir dan ke Leiden meneliti naskah, saya memakai Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. Di situ banyak sekali PDIA, naskah iya, PDIA Aceh ya kan. Ya. Itu banyak sekali naskah-naskah Nuruddin Araniri, Abdul Rauf Singkel, banyak ada naskah-naskah saya membaca itu. Sayangnya tapi tenggelam kan waktu tsunami. Waktu tsunami kan hanyut dan itu belum terdigitalisasi. Zaman itu belum ada digitalisasi. Dan sampai sekarang pun untuk pemulihan kembali belum dapat. Recovery-nya susah. Maksudnya recovery itu mungkin mendapatkan salinan kopi dari naskah yang ada, misalnya yang ada di Perpustakaan Nasional misalnya. Tapi belum ada. Bahkan naskah-naskah yang di Perpustakaan Nasional itu yang juga saya teliti di sini, itu juga pada rusak ya kan. Dulu Perpustakaan Nasional itu kan di sana di museum Salemba. Sebelumnya di museum Salemba. Iya, Salemba saya pakai yang di Salemba juga saya pakai. Itu udah pada rusak. Karena apa? Karena yang kita pakai itu naskah asli bener. Jadi bukan kopi ya kan. Jadi dibuka bolak-balik dan bahkan sering juga digotong-gotong ke mesin fotokopi. Jadi rusak dia. Jadi oleh karena itu digitalisasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga ini mancanegara dengan Kang Oman terlibat di dalamnya, saya kira bagus sekali lah. Saya kira bagus sekali karena kemudian kita bisa mengakses itu dengan mudah, dan juga yang tidak kurang pentingnya adalah berarti kita menyelamatkan warisan, menyelamatkan legacy ya, legacy intelektual ya, intelektual Islam di Kepulauan Nusantara kita ini. Tapi ada kritik nih Pak Azra terhadap digitalisasi. Bukan kritik sih, cuma agak ironis katanya. Dulu sebelum ada digitalisasi, banyak orang meneliti manuskrip sampai membuka-bukanya, termasuk Pak Azra. Sekarang ketika digitalisasi tersedia online segala, kok agak berkurang malah yang meneliti manuskrip itu. Apa karena era digital, milenial, atau bagaimana nih minatnya? Iya, saya nggak tahu pasti ya. Mungkin saya nggak tahu apakah udah ada data misalnya yang mengakses yang sudah digitalisasikan itu, apakah sudah ada angkanya? Kalau sudah ada angkanya menunjukkan misalnya katakanlah peminatnya berkurang, maka memang harus dilakukan kampanye yang lebih luas mengenai penggunaan naskah-naskah yang sudah tersedia secara digital itu. Jadi harus dikampanyekan lebih luas lagi. Ini Ngariksa juga bagian dari kampanye ini, Pak. Ya, saya kira Ngariksa harus terus mempercepat dan memperkuat usaha-usaha sosialisasi ke berbagai tempat di mancanegara. Syukur-syukur kalau misalnya program wawancara atau dialog atau perbincangan ini juga dalam bahasa Inggris, sehingga kemudian yang lain yang tidak paham bahasa Indonesia bisa mengakses kan enak gitu. Kalau itu bisa dilakukan, maka kemudian mungkin akan lebih banyak orang yang mengkaji naskah-naskah ini untuk kepentingan keilmuan dan sebagainya itu. Ya, kalau dalam konteks manuskrip Islam Nusantara itu, sebagaimana penelitian Pak Azra kan itu banyak sekali yang nuansa tasawuf ya, pengaruh tasawuf terhadap manuskrip Islam Nusantara kita itu sangat kuat. Itu bagaimana itu ceritanya Pak Azra? Iya, karena memang yang pertama memang Islam yang pertama kali disebarkan, menyebar itu kan memang Islam yang kuat warna tasawufnya. Kuat warna tasawufnya dan ini tidak mengherankan karena penyiar-penyiar Islam itu pada awalnya sebagian besarnya adalah guru-guru sufi, ya kan? Yang mereka ini guru sufi ini sesuai dengan sifat karakter tasawuf,
sikapnya itu bersikap inklusif terhadap budaya lokal atau mudah tradisi beradaptasi, tradisi kepercayaan lokal misalnya. Sehingga kemudian Islam pada masa awal itu memang sinkretik gitu. Samalah dengan tasawuf yang juga sampai sekarang juga ada hal-hal yang masih berbau sinkretik gitu ya. Tapi kan kemudian abad 17 dengan kembalinya murid-murid Jawi dari Haramain, maka kemudian terjadilah mereka melakukan reorientasi tasawuf menjadi lebih dekat kepada ortodoksi fikih ya kan. Maka kemudian kalau kita lihat ulama-ulama besar kita ini menulis fikih, mulai dari Nuruddin Ar-Raniri misalnya menulis kitab fikih ya, fikih ibadah, Siratal Mustaqim. Kemudian Abdul Singkal menulis fikih juga, yaitu fikih muamalah, Mir'atut Tulab, dan mereka itu menulis fikihnya dalam bahasa Melayu. Jadi memang maksudnya itu supaya bisa diakses dan bisa dibaca, dipahami oleh orang awam, muslim awam gitu. Dan kualitasnya tidak kalah dengan fikih di Timur Tengah. Oh iya, jelas. Ya, kemudian juga setelah itu abad 19 masih ada lagi fikih yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ya kan? Yang tahan lama berabad-abad, termasuk Mir'atut Tulab menyebar sampai ke sana, ke kepulauan Filipina Selatan, Patani, kemudian sampai ke Afrika Selatan itu dipakai gitu. Jadi sadar sekali bahwa fikih ini penting. Oleh karena itu perlu disampaikan dalam bahasa lokal yang mudah dipahami. Nah sebaliknya tasawuf itu kebanyakan ditulis dengan bahasa Arab, ya kan? Sehingga dengan bahasa Arab itu yang bisa membaca, memahaminya itu adalah orang-orang yang bisa disebut sebagai khasul khawas. Orang-orang yang memang udah paham bahasa Arab sehingga kemudian tidak tersesat dalam tanda kutip ya. Karena tasawuf itu bisa juga menyesatkan ya kan dalam tanda kutip. Kalau misalnya yang dilihat itu mungkin apa itu eling-eling kalau istilah orang Jawanya, sehingga kemudian sholat seolah tidak penting lagi. Nah, itu yang berbahaya. Itulah yang menimbulkan apa yang dikritik misalnya oleh Nuruddin Ar-Raniri sebagai zindik, ya kan? Itu bisa membuat orang zindik katanya. Zindik, mulhid, ya kan? Nah ini, jadi oleh karena itulah saya kira jasa besar dari salah satu jasa besar dari murid-murid Jawi yang kembali ke Nusantara sejak abad 17 ini adalah merukunkan, membawa tasawuf itu ke dalam pangkuan ortodoksi syariah atau ortodoksi sufi. Jadi tidak lagi ortodoksi fikih, jadi tidak lagi jalan sendiri. Sebab kalau tidak kembali kepada pangkuan ortodoksi, bukan tidak mungkin tasawuf itu menjadi dalam tanda kutip ya agama atau kepercayaan baru seperti yang dibilang oleh Profesor Fazlur Rahman. Dan kita saksikan di Indonesia memang aliran-aliran kepercayaan atau kebatinan yang pernah ada di Indonesia itu dalam banyak segi sebetulnya bisa dilacak berawal dari aliran atau pemahaman tertentu tasawuf gitu, pemahaman tertentu terkait tasawuf yang kemudian dikontekskan dengan budaya Jawa atau budaya lain, budaya Sunda dan sebagainya. Jadi manunggaling Kawula Gusti. Jadi ya itu tadi misalnya itu tadi wahdatul wujud menjadi manunggaling Kawula Gusti misalnya. Jadi itu yang terjadi. Jadi oleh karena itu saya kira kita harus meneliti lebih banyak pemikiran para ulama kita ini sebagaimana yang ada di dalam naskah-naskah itu. Penelitian pengkajian itu masih baru sepotong-sepotong, belum lengkap ya. Misalnya saja naskah Mir'atut Tulab yang ditulis cukup panjang lebar oleh misalnya almarhum Profesor Penoh Dali, itu hanya baru bagian kecil ya. Dari naskah Mir'atut Tulab. Atau misalnya tafsir Tarjuman Al-Mustafid misalnya. Itu belum ada yang meneliti lagi. Memang beberapa waktu selain yang lalu Pak Peter Ridha pernah Peter Ridha juga. dan Tapi Pak hanya Salman Harun. Iya betul. Salman Harun. Tapi setelah itu belum ada lagi ya. Misalnya dalam konteks katakanlah Mir'atut Tulab dilihat dalam konteks fikih siasah misalnya. Itu belum ada. Bagaimana mengangkat pemimpin perempuan misalnya. Itu kan pasti ada di dalam Mir'atut Tulab juga ya. Apalagi kan Syekh Asin Kili kan menjadi Qadhi Malik Al-Adil untuk 4 sultanah. 4 sultanah ya kan. Jadi ini yang masih harus kita lakukan. Jadi
kita harus mendorong kembali agar program S2 dan S3 bidang filologi ini dengan konsentrasi pada pemikiran ya Islam, sebagaimana yang dengan melakukan penelitian naskah-naskah di Kepulauan Nusantara ini harus kita hidupkan kembali ya kan, naskah-naskah, karena banyak sekali naskah-naskah terkait Islam ini sudah mengalami vernakularisasi. Vernakularisasi itu artinya diterjemahkan dalam bahasa lokal, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bugis, bahasa Minang misalnya, kalau bahasa Melayu kan memang lebih umum lah karena itu lingua franca. Tapi yang dalam bahasa Jawa itu kan belum banyak diteliti. Selama ini yang meneliti baru almarhum Merdikrev. Atau misalnya untuk dalam konteks Diponegoro ya Pak Peter Carey. Peter Carey. Ya di kalangan kita belum ada. Dulu ada almarhum Profesor Simo yang meneliti. Tapi setelah itu nggak ada lagi. Padahal seperti yang dibilang oleh Nancy Florida dalam penelitian mengenai naskah-naskah di Yogyakarta, di keraton, itu lebih dari 80% naskah yang ada dalam dokumen-dokumen yang ada di Keraton Yogyakarta itu, perpustakaan Yogyakarta itu terkait dengan Islam. Tapi ya ditulisnya dalam bahasa Jawa. Bahkan aksara Jawa, Hono Coroko ya. Hono Coroko. Jadi harus menguasai aksaranya juga. Jadi ini harus banyak yang harus kita lakukan ini. Jadi yang akan mengungkapkan ketinggian dan kehebatan ya pemikiran Islam yang berkembang di Kepulauan Nusantara ini ya. Saya selalu berargumen bahwa menolak anggapan sebagian kalangan bahwa kita kaum muslimin di Indonesia ini pemikir Islam itu baru bisa jadi konsumen. Saya menolak argumen itu karena apa? Karena orang yang sudah meneliti naskah-naskah itu ya kan itu memperlihatkan ketinggian ya, ketinggian pemikiran itu, keistimewaan pemikiran. Misalnya naskah-naskah yang terkait dengan Abdul Singkel misalnya, Daqaiqul Huruf misalnya, itu dikaji oleh almarhum Profesor N. Mary Simel. Itu dia bilang wah ini istimewa sekali nih, otentik penafsiran. Itu bahasa Melayu kan ya? Itu bahasa Melayu, dan lain yang sebagainya bahasa Arab belum diteliti, lebih banyak lagi ya. Itu Daqaiqul Huruf saya kira dalam bahasa Arab ya. Bahasa Arab biasanya ada terjemah Melayunya. Jadi itu yang harus kita lakukan penelitian ya. Atau karya-karya kalau sebagian udah diteliti juga, misalnya yang terkait dengan Hamzah Fansuri, Samsudin Sumatrani oleh Najib Alatas misalnya. Tapi pasca Najib Alatas kan belum ada lagi yang melakukan penelitian gitu. Padahal nih naskah-naskah ini banyak sekali, apalagi dengan program digitalisasi ini. Banyak sekali naskah-naskah baru yang selama ini belum diketahui. Sekarang muncul ya open kan? Access, bisa diakses begitu muncul, saja. Diketahui, dikenalkan, apalagi kemudian tim untuk digitalisasi ini berhasil membujuk gitu ya orang-orang yang memiliki naskah itu untuk melakukan pendekatan dan melakukan digitalisasi. Karena naskahnya nggak diambil, cuma digitalisasi saja. Jadi mereka itu bersedia, yang mereka itu nggak mau kan kalau naskahnya dibawa. Jadi ini saya kira kita harus bekerja sama lagi. Saya nggak tahu ya apakah ini bisa dilakukan kerjasama yang lebih luas misalnya ya. Coba misalnya ke LPDP misalnya kan menyediakan naskah untuk kajian-kajian filologi. Untuk kajian filologi. Wah, ini menarik sekali ini buat sobat Ngariksa. Jadi mungkin Ngariksa, Profesor Oman bisa mengajukan proposal kepada LPDP, Direktur Utama LPDP, untuk menyediakan beasiswa khusus untuk penelitian naskah-naskah, karena ini adalah kekayaan kita, legacy yang sangat kaya gitu. Kita Ngariksa, Profesor Oman bisa mengajukan proposal saya kira ke LPDP kepada dirutnya bahwa kita perlu menyelamatkan, menyelamatkan dan juga menginformasikan kepada publik Indonesia tentang kekayaan legacy. Menyelamatkan dengan cara mengkaji ya. Iya, mengkaji ya. Oleh karena itu perlu penyediaan beasiswa khusus. Ini menarik nih nanti ini sobat Ngariksa. Ini kita
ke warganet yang ikut ngaji ini menyapanya Sobat Ngariksa nih, Iya, Pak. beasiswa. Ya, Sobat Ngariksa nanti kita siapkan beasiswa untuk studi manuskrip. Beasiswa afirmasi. Afirmasi. Untuk bidang yang memang memerlukan perhatian khusus. Ya. Nah, ini bidang ini kan termasuk memerlukan perhatian khusus karena pertama tidak banyak orang yang bisa dan mau melakukan ini, ya kan? Jadi oleh karena itulah ini harus kita dorong dengan penyediaan fasilitas gitu. Jangan kalah oleh peneliti barat ya. Kalau peneliti manuskrip itu serius sekali ya. Jangan kemudian pemikiran Islam Indonesia itu justru lebih diketahui oleh orang luar, orang asing daripada kita sendiri gitu. Jadi saya kira ini bagus sekali. Kalau saya nggak tahu apakah Kementerian Agama masih menyediakan beasiswa untuk ini ya. Bagusnya kalau sih. dulu kan kajian manuskrip itu banyak disupport oleh Leiden. Iya. Jadi ada short course ke Leiden. Sekarang kelihatannya Leiden agak turun, meskipun sebetulnya manuskrip Nusantara masih banyak sekali di Leiden itu. Banyak sekali. Mungkin ada faktor sejarah barangkali dulunya. Bagaimana itu? Iya, saya kira mungkin kita kurang aktif ya melobi pemerintah Belanda ya, Kementerian Pendidikan Belanda dan juga Kemlu Belanda ya. Memang sih anggaran pemerintah Belanda untuk kajian ke Indonesia itu berkurang ya, bahkan perpustakaan KTLV itu digabungkan ke koleksi-koleksinya itu ditaruh di perpustakaan universitas, bibliotek Universiteit de Leiden itu kan di situ. Jadi memang berkurang, tapi bukan tidak mungkin kita bisa dengan argumen tertentu mendapatkan penyediaan dana untuk mengkaji naskah-naskah di Leiden ya. Banyak yang ini yang suka merasa kalau mengkaji manuskrip itu nggak ada duitnya katanya gitu Pak Azra. Iya. Karena dianggap bidang yang tidak populer kan untuk karir misalnya. Mungkin bagaimana Pak Azra bisa kasih saran? Iya, sebetulnya apapun bidang yang kita kaji itu pasti bermanfaat lah, pasti bisa mendukung kita secara sosial dan secara ekonomi. Yang penting kita harus mengkajinya itu secara tuntas. Gitu. Istiqomah. Jadi harus konsisten, harus terus menerus ya kan, aktif di dalam berbagai forum, berbagai kesempatan itu. Saya kira selalu ada jalan kalau saya sih percaya gitu ya. Karena toh tidak semua ilmu yang kita tuntut itu juga punya bersifat lukratif itu artinya bisa mendatangkan uang dalam jumlah besar. Tidak secara langsung lah. Tidak, banyaklah bidang-bidang yang tidak lukratif yang memang memerlukan perjuangan ya. Nah, Ngariksa dengan kajian manuskrip ini saya kira kalau memberikan argumen mengenai penyelamatan pemikiran, ya kan, warisan kekayaan pemikiran Indonesia yang hebat, saya kira akan selalu ada pihak yang mau bekerja sama gitu. Yang penting istiqomahnya. Iya, yang penting terus menerus gitu. Ya. Pak Azra itu kan kalau kita lihat ya, saya lihat seorang yang istiqomah dengan ilmunya. Sebetulnya basisnya kan sejarah ya dari manuskrip juga, tetapi bisa mengomentari macam-macam, mengomentari bola juga gitu. Iya, itu karena yang pertama saya mengikuti pendapat Ibnu Khaldun. Ya. Ibnu Khaldun bilang bahwa sejarah itu adalah ibu dari semua ilmu. Jadi ibu dari semua ilmu. Jadi kalau kita belajar sejarah, maka kemudian kita bisa menjelaskan macam-macam. Apalagi kemudian pendekatan sejarahnya itu ditambah lagi dengan pendekatan sejarah social history yang berasal dari Perancis, terutama dikembangkan oleh para sejarawan Perancis. Jadi oleh karena itu bisa menjelaskan macam-macam ya. Termasuk menjelaskan isu kontemporer, isu demokrasi, kemanusiaan, macam-macam ya. Jadi ya itu karena berkat sejarah itu. Tapi yang jelas sejarah itu memang harus berangkat dari fakta ya. Jadi fakta dan data yang kredibel bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau saya menulis kolom, menulis artikel atau makalah, itu selalu memakai ilmu sejarah itu, bahwa data itu harus akurat, harus kredibel, bisa diverifikasi dan lain sebagainya. Jadi itulah yang membentuk
paradigma intelektual saya di dalam menulis gitu. Ya, apa yang disampaikan selalu punya landasan yang kuat ya. Punya landasan yang kuat itu. Karena jadi tidak spekulatif ya. Bisa saja misalnya berteori-teori bisa boleh, tapi tetap teorinya itu harus berangkat dari fenomena ataupun kecenderungan yang memang real menjadi fakta gitu. Ya. Ini terakhir nih Pak Azra, ngomong-ngomong itu gelar CBE itu bagaimana ceritanya itu satu-satunya orang Indonesia yang dapat gelar itu dari Inggris. Iya, memang sih ada kaitannya dengan manuskrip juga nggak? Gelar itu memang istimewa ya. Karena CBE itu kan kepanjangan lengkapnya itu adalah Commander of the Most Excellent Order of the British Empire ya. Jadi di bawah gelar itu masih ada yang namanya OBE. OBE itu officer, jadi perwira. Kalau CBE itu commander. Kemudian di bawah OBE itu masih ada lagi member, MBE, Member of British Empire. Nah, saya pernah diundang ke Inggris sebelum COVID itu ke ke majelis tinggi parlemen Inggris yang disebut dengan House of Lords. Untuk seminar itu konferensi itu saya memang dipanggilnya Sir di situ. Sir Azra, Sir Azumardi Azra. Iya, saya juga heran karena saya nggak pernah pakai di Indonesia kan. Tapi di sana itu dipakai. Jadi itu memang gelar yang istimewa. Hormatan terhadap ilmu, dedikasi. Iya, terutama itu terkait dengan peran saya ya menurut mereka dalam dialog antar peradaban. Antar peradaban itu termasuk di dalamnya antar agama gitu kan. Antar agama, intraagama, antar budaya, antar peradaban gitu kira-kira begitu. Kalau itu alasannya dari SK Ratunya bunyinya begitu ya. SK-nya dari Ratu ya. Dari Ratu, tanda tangan Ratu Elizabeth. Kalau ditarik-tarik sebetulnya karena dari sejarah juga kajian manuskrip juga gitu kan hanya terus dikembangkan oleh Pak Azra. Kalau saya berargumen misalnya bahwa tradisi Islam Indonesia itu adalah tradisi Islam yang tasamu, yang toleran, yang wasatiyah, itu memang argumennya itu berangkatnya dari naskah-naskah. Kalau kita lihat dari naskah para ulama abad 17-18 memang menekankan itu wasatiyah itu ya. Tradisi wasatiyah itu tradisi yang memunculkan apa yang saya sebut sebagai 3 aspek ortodoksi Islam di Kepulauan Nusantara ini. Yang pertama teologinya atau kalamnya adalah kalam Asy'ariyah, kemudian fikihnya fikih Syafi'iyah, Imam Syafi'i, dan tasawufnya tasawuf Al-Ghazali ya kan. Semuanya itu di tengah gitu kan. Nah, jadi kalau Islam Indonesia sekarang ini adalah Islam yang istimewa, yang distintif, yang tidak garang gitu ya, yang disebut sebagai Islam with smiling face, itu berasalnya itu dari abad 17. Dari mana kita tahu ya? Dengan mengkaji naskah. Dengan mengkaji naskah. Kalau enggak kita argumen kita ya berarti cuma argumen klaim-klaim kosong saja. Nah kita tidak mengklaim secara kosong, itu kita teliti melalui naskah. Ya, naskah itulah yang ditulis oleh para ulama yang abad 17-18 itu yang memperlihatkan itu. Gitu. Ya, Sobat Ngariksa, luar biasa perbincangan kita dengan Profesor Azumardi Azra. Jadi mulai dari ngaji manuskrip, kajian naskah, sampai kemudian bisa memberikan kontribusi terhadap peradaban, kemanusiaan, bukan hanya di Indonesia, tetapi di dunia ya. Ini satu pelajaran buat kita, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan mutiara-mutiara yang bisa kita praktekkan lah untuk kita ya. Sobat Ngariksa, Pak Azra, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan Ngariksa tetap sukses. Amin. Kita tuh punya slogan di akhir itu, Pak Azra. Mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Kita ucapkan sama-sama, Pak Azra. Sobat Ngariksa, mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngariksa, ya. Terima kasih, Pak Azra. Terima kasih.
Sobat Ngariksa, demikianlah obrolan saya dengan Kak Edi, Profesor Azumardi Azra CBE, tentang pengalaman beliau di dalam melakukan penelitian, menggali ilmu pengetahuan melalui sumber-sumber primer, manuskrip, pengalaman ketika di Kolombia, pengalaman ketika di Mesir. Itu satu petualangan keilmuan, satu rihlah ilmiah yang seharusnya menjadi cermin buat kita betapa upaya yang keras itu selalu menghasilkan buah yang tidak mengecewakan. Itu setidaknya kesan yang saya dapatkan dari seorang Kak Edi, seorang guru bangsa untuk kita semuanya. Saya berharap ini menjadi pelajaran buat kita dan mudah-mudahan kita bisa menyemai, menanam lagi tunas-tunas muda sebagaimana yang diharapkan oleh Kak Edi. Manuskrip ini sesuatu yang perlu ditekuni dan dilihat, dikaji dari berbagai perspektif dan selalu terbuka. Kak Edi juga sangat mengapresiasi Ngariksa sebagai sebuah terobosan menyampaikan isi manuskrip dengan konteks kekinian. Terima kasih banyak Kak Edi, terima kasih banyak. Saya percaya Kak Edi sekarang sedang menikmati surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikannya. Terima kasih Sobat Ngariksa semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Untuk selalu seperti semangat Kak Edi menatap masa depan dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.